Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pipit Hadianti dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang marketing miopia. Marketing miopia menurut Theodore Levitt adalah pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan, bukan berfokus pada pemasaran berdasarkan sudut pandang dan kebutuhan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan konsep marketing miopia menurut Theodore Levitt. Tujuan yang menentukan. Sebuah industri adalah sebuah memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Bisnis akan lebih baik diposisikan untuk pertumbuhan jika mereka berkonsentrasi pada memenuhi kebutuhan pelanggan dan bukan pada tema produksi dan teknis untuk menjual produk mereka. Contohnya yaitu Hollywood bahkan tidak memanfaatkan pasar televisi karena hanya berfokus pada film. Kesalahan analisis. Kesalahan adalah untuk mempertimbangkan produk atau jasa tertentu yang akan terkonsentrasi pada pertumbuhan bukan jumlah industri. Untuk mempertahankan dan melihat pertumbuhan pemasar membutuhkan layanan pelanggan dan orientasi pasar. Motonya adalah untuk memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan. Bayangan usang. Masing-masing perusahaan atau setiap perusahaan itu mungkin akan menghadapi pendekatan kepunahan oleh lingkungan dan bisnis dari kekuatan pasar yang diversifikasi. Ancaman terhadap produk dan industri yang tersisa dan tidak siap untuk melumpuhkan adanya kehadiran perusahaan baru. Pada setiap kasus, asumsi kekuatan industri terletak pada keunggulan produknya yang tampaknya tak tertandingi. Mengambil contoh yang sejauh ini kurang mendapat perhatian yaitu dry cleaning atau cuci kering. Dry cleaning yang paling baru diciptakan dan layanan yang berorientasi bisnis di pasar, tetapi menghadapi beberapa bayangan produk lama atau kuno karena penemuan baru yang membuat industri ini lebih sia-sia untuk pelanggan. Pelanggan memiliki alternatif baru dan alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan industri mereka. Munculnya serat sintetis dan kimia sehingga tidak lagi memerlukan dry cleaning. Mitos populasi. Mitos populasi adalah keyakinan bahwa kenaikan populasi akan meningkatkan permintaan dengan kekuatan sendiri. Hal ini bukan berarti kenaikan permintaan dari industri tertentu. Terkadang beberapa produk lain mungkin mengambil alih permintaan karena alasan yang tidak diketahui. Industri minyak tanah membuat keputusan yang bijaksana dengan tidak berpegang pada produk bensin. Mereka lebih mengembangkan produk minyak mentah untuk menyelamatkan diri dari serangan berbagai produk lain. Keyakinan bahwa keuntungan diasumsikan oleh perkembangan penduduk, fokus efisiensi dalam menciptakan produk bukan pada meningkatkan atau pemasar. Tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan. Meminta masalah. Dengan kata lain, upaya industri ini telah difokuskan pada peningkatan efisiensi dengan mendapatkan dan membuat produknya, tidak benar-benar pada peningkatan produk generik atau pemasaran. Ide keharusan. Keyakinan bahwa tidak ada pengganti yang kompetitif untuk produk utama industri akan menjadi kesalahan besar oleh manajemen. Bahaya minyak bumi. Kemungkinan terjadi bencana industri seperti menurunnya ketersediaan industri minyak bumi di alam, tapi itu adalah sebuah keajaiban besar bahwa bahaya ini masih tidak pernah terjadi dalam industri ini. Masa depan yang tak pasti. Setiap perusahaan tidak dapat memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan punah dan dapat melanjutkan bisnis dengan strategi dan proses mereka sendiri. Tekanan produk. Produk massal diasumsikan sebagai cara mencapai produk dengan harga rendah dan alat pemasaran yang baik. Pada tahap utama dari produksi massal, bekerja tidak terlalu memakan banyak waktu. Sekarang, pelanggan tidak hanya memilih produk yang murah saja, tetapi kualitas dari produk itu sendiri. Itu sebabnya menjadi benar-benar pemasar perlu menciptakan kepuasan nilai dengan pelayanan atas produk yang mereka tawarkan. Industri produksi massal didorong oleh dorongan besar untuk menghasilkan semua yang mereka bisa. Prospek penurunan tajam biaya unit sebagai output naik lebih dari yang biasanya bisa dilakukan oleh kebanyakan perusahaan melawan. Kemungkinan keuntungan terlihat spektakuler, semua upaya berfokus pada produksi. Hasilnya adalah bahwa pemasaran diabaikan. Sebuah keterlambatan di Detroit.
Detroit tidak sangat banyak terkonsentrasi tentang pilihan pelanggan mereka. Mereka lebih fokus pada produk mereka dengan ekonomi pendekatan skala untuk harga yang efektif, karena mereka takut mengalami kerugian dalam bisnis dan hilangnya pasar. Apa yang didahulukan Ford? Ford sangat terkonsentrasi dengan orientasi produksi. Mereka menghasilkan sejumlah besar kapasitas produksi penuh dan dengan strategi ini mereka mampu memberikan mobil harga rendah di pasar. Produk provinsialisme. Dari sebuah perusahaan tergantung dari perusahaan berfokus pada pasar atau pelanggan. Tapi perusahaan yang tidak begitu berorientasi pelanggan, mereka jauh lebih memperhatikan tentang pengembangan produk mereka dan mengabaikan pentingnya pelanggan. Penghancuran yang kreatif. Penghancuran yang kreatif adalah proses menciptakan nilai baru untuk pelanggan dengan inovasi produk baru atau pelayanan dari yang sudah ada, apa yang tidak benar-benar menyukai oleh pelanggan. Bahaya of R&D. Perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, tetapi mereka terus mencoba untuk melakukan R&D. Membayar terlalu banyak perhatian untuk R&D tanpa pertimbangan faktor-faktor lain merupakan penyebab bahaya terhadap produk. Teknologi tinggi membuat manajemen menjadi top berat dengan insinyur. Produk itu sendiri menjadi fokus utama dalam marketing. Marketing berubah, perusahaan berinvestasi dan berkonsentrasi pada menciptakan produk unggulan dengan upaya terbaik, tetapi mereka tidak berorientasi pada pelanggan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sepenuhnya pelanggan. Perawatan anak tiri. Situasi ini yang terjadi di beberapa industri tertentu. Industri minyak adalah salah satunya. Dalam industri perminyakan, semua kegiatan industri yang lebih atau kurang terkait dengan pencarian. Operasi kegiatan bad marketing sangat sedikit, kadang-kadang tidak sama sekali dilakukan. Situasi ini diperlukan sebagai treatment industri dan sebenarnya bukan untuk pembuatan produk dan yang berkembang dengan konkret. Industri tinggi untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan pelanggan dengan setiap keprihatinan terkait perkembangan pelayanan produk dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari kegiatan industri untuk mewujudkan pasar dan lingkungannya. Pertama, yang menyadari apa kebutuhan pelanggan dan bagaimana kebutuhan dapat memuaskan pelanggan dengan produk dan layanan terbaik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.